Shalom, kita jumpa lagi kembali di dalam YouTube channel saya, Sama Family ya, TV ya. Saya berharap Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus akan tetap setia untuk mendengarkan firman ini. Siapa tahu salah satu dari firman ini akan bisa memberkati Bapak Ibu seperti saya yang sangat diberkati oleh firman Tuhan. Saya katakan bahwa apa yang saya bawakan itu semuanya adalah pengalaman-pengalaman saya bersama dengan Tuhan selama hampir 70 tahun. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kayanya firman ini kalau kita rajin untuk menyimaknya. Ya, saya uh, tidak pernah berhenti untuk membacanya firman ini supaya saya semakin mengenal siapa Tuhan saya yang saya sembah itu di dalam Yesus Kristus. Saat ini saya akan membawakan satu perikop yang berjudul ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, jadi kebinasaan itu banyak terjadi karena kita tidak mengenal Allah. Kita tidak tahu siapa Allah kita itu sebenarnya. Ya, tapi kalau kita kenal Allah kita itu, kita tahu bahwa hmm, firman-firman ini hidup ya, seperti ada yang dikatakan bahwa uh, orang benar akan hidup oleh iman ya. Jadi bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tetapi juga oleh firman Tuhan. Ya, jadi ada jaminan-jaminan yang uh, luar biasa di dalam firman ini. Sebab itu kalau Bapak Ibu mau diberkati, mari saya mengajak untuk rajin membaca firman Tuhan sehingga kita tetap mengenal Allah kita itu. Di dalam seperti tadi di Hosea pasal pasal 4 ayat 6. Di situ itu yang dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya kaget sekali mengetahui firman ini. Jadi ternyata kita karena tidak mengenal Allah itu banyak yang binasa di antara kita. Ya, di Hosea 6 ayat 3 itu firman Tuhan katakan lagi, marilah kita mengenal. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Wah, muncul seperti fajar berarti setiap pagi. Setiap pagi rahmatnya selalu baru ya. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kenapa dikatakan dia datang seperti hujan di musim di akhir musim ya? Karena waktu musim panas itu tuh tiba-tiba ada hujan itu, aduh itu segarnya dirasa itu. Jadi saat firman itu muncul, Tuhan muncul dalam hidup kita, kita mengalami akan keadaan seperti hujan di akhir musim. Ya, hujan di akhir musim panas ini, kalau nggak ini ya. Ya tentu Bapak Ibu tahu bahwa konsekuensinya banyak sekali di Alkitab kalau kita tidak mengenal Allah yang benar, kita tidak mengenal siapa Allah kita itu, bahkan kita lebih terpengaruh dengan kata-kata yang ada di sekitar kita bahwa kita ini adalah penyembah manusia, mentuhankan manusia, ya. Jangan kita terpengaruh. Itu karena mereka tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita yang sudah mengenal Allah, kita percaya bahwa kita ini justru orang yang berbahagia. Di dalam uh, perjanjian baru, di situ juga dikatakannya waktu uh, murid-murid Tuhan Yesus naik perahu dan ada badai, ya, ada badai. Terus murid-muridnya katakan, bangun kita binasa gitu ya, bangun kita binasa. Dan Tuhan bangun dan menghardik danau itu dan redahlah badai itu. Dan banyak orang yang heran, ya,
dia katakan, "Hai kamu orang kurang percaya," ya. Dia marahin malah orang yang ada di situ. Jadi dia menghadik itu dan sampai orang-orang itu bilang, waktu danau itu sudah tenang, "Siapakah dia ini sehingga dia bisa meredak siapakah dia ini sehingga dia dapat angin dan danau pun taat kepadanya." Ya, siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ternyata mereka satu perahu tapi tidak mengenal. Ya, jadi jangan-jangan juga Tuhan sebenarnya ada dalam rumah kita tapi kita tidak mengenal Dia. Ya, sehingga ya saya sendiri juga kadang ada satu ketakutan-ketakutan seperti, aduh mungkin masalah umur ya, aku udah takut-takut naik pesawat gitu ya. Tapi kalau baca firman ini, oh iya di pesawat dimanapun Tuhan ada. Jangan sampai Tuhan Yesus ada di sekeliling saya, namun saya tidak tahu, saya tidak mengenal Dia seperti murid-murid Tuhan Yesus di perahu itu. Ya itu. Dan akhir daripada firman ini di Matius 6 ayat 32 itu juga ya. Di situ juga tentang kekhawatiran. Sampai Tuhan Yesus katakan di ayat 32 bahwa kekhawatiran ini banyak yang melanda orang saat ini karena situasi dunia yang semakin hari bukan semakin baik tapi semakin buruk ya. Dan Tuhan Yesus katakan juga kepada murid-muridnya tentang kekhawatiran itu bahwa semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi soal makan minum itu hanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi aku berkata kepadamu, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jangan sampai kita balik, kita mencari harta dulu baru kita mencari Tuhan. Tuhan bilang cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 7 ayat 23 ini juga ya mungkin ini kadang juga sangat mengerikan juga ya. Saat Tuhan Yesus kasih suatu firman yang mengatakan bahwa jangan sampai kamu bilang, aku sudah bernubuat, bukankah aku sudah bernubuat, aku sudah mendoakan orang sakit, aku sudah berbahasa roh dan lain-lain. Tapi akhirnya di pasal ayat yang ke-23 itu dibilang pada waktu itulah aku ini adalah Tuhan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jangan sampai kita tidak mengenal Allah atau Allah tidak mengenal kita. Nah, bagaimana untuk kita dikenal? Mari kita bergaul dengan Tuhan, ya lewat firman-Nya. Kita selalu membaca firman Tuhan, kita selalu lapar dan haus akan kebenarannya, ya. Bukan kita lapar dan haus akan berkat-berkatnya saja, tapi kita lapar dan haus akan kebenarannya, sehingga betul-betul jangan sampai akhir daripada hidup kita, Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Jadi ini penting sekali kita mengenal Allah kita, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.